Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fajar Nur Faiz dengan NIM 2200001080. Sini saya akan menjelaskan iman kepada Rasul. Salah satu rukun iman adalah iman kepada Rasul Allah, yang artinya mempercayai dengan sepenuh hati bahwa Allah telah mengutus beberapa hambanya yang solih sebagai utusan. Pengertian iman dan pengertian Rasul dan Nabi. Rasul berasal dari kata arsala yang berarti mengurus, mengirim, melepaskan, dan melepaskan. Secara etimologis Rasul artinya utusan, sedangkan secara istilah Rasul artinya laki-laki pilihan Allah yang diberi wahyu untuk dirinya sendiri dan wajib menyampaikan pada umatnya. Sedangkan Nabi berasal dari kata naba'ah yang artinya mengabarkan atau memberitakan. Nabi adalah laki-laki pilihan Allah yang diberi wahyu untuk dirinya sendiri dan tidak mewajibkan menyampaikannya kepada umatnya. Kenabian atau kerasulan bukan suatu derajat atau martabat yang didapat sebagai warisan. Sekalipun ada orang yang secara maksimal beribadah terus menerus dan berupaya meninggalkan kehidupan di dunia, kalau Allah tidak berkenan memilih, maka tidak akan mungkin akan menjadi nabi atau rasul. Kenabian ataupun kerasulan adalah hak mutlak Allah Subhanahu wa taala. Surah Al-Hajj ayat 75. Allahu yastafi minal malaikah rusulau wa minan nas innallaha sami'um basir, yang artinya Allah memilih para utusannya dari malaikat dan dari manusia. Sesungguhnya Allah Maha mendengar lagi Maha melihat. Sifat Nabi dan Rasul meliputi maksum, artinya terpelihara dari perbuatan dan perkataan yang menimbulkan dosa. Maksum mencakup ada tiga hal. Yang pertama, terjaga dalam menerima wahyu Allah melalui malaikat Jibril. Yang kedua, terjaga dalam menjelaskan wahyu kepada orang lain. Dan yang terakhir, terjaga dari segala maksiat dan mendapatkan hukum kepada umatnya dan menetapkan hukum kepada umatnya. Perbedaan Nabi dan Rasul. Rasul menerima wahyu melalui Jibril, sedangkan Nabi menerima wahyu tidak harus melalui Jibril, bisa saja langsung Allah ataupun keadaan yang ditetapkan oleh Allah. Yang kedua, Rasul menerima wahyu digunakan untuk dirinya sendiri dan umatnya, sedangkan Nabi menerima wahyu untuk dirinya sendiri, tidak diwajibkan untuk menyampaikan kepada umatnya. Yang ketiga, semua Rasul memiliki kitab atau lembaran seperti Nabi Muhammad memiliki Al-Quran, Nabi Isa memiliki Injil. Sedangkan setiap Nabi belum tentu memiliki kitab atau lembaran-lembaran. Selanjutnya, setiap Rasul dijelaskan dalam Al-Quran, sedangkan setiap Nabi belum tentu dijelaskan dalam Al-Quran. Jumlah Nabi dan Rasul. Al-Quran hanya menyebutkan sejumlah nama Nabi dan Rasul. Sebagian ahli tafsir menyebutkan jumlah Nabi dan Rasul lebih dari 25 orang, bahkan mencapai ribuan. Hal itu berdasarkan Quran surah Al-Mu'min ayat 78. Sedangkan hadis masyhur dari Abu Dzar bertanya, "Ya Rasulullah, berapa jumlah para nabi itu?" Rasulullah pun menjawab, 124.000 orang. Abu Dzar bertanya lagi, "Berapa jumlah Rasul di antara nabi itu?" Rasulullah menjawab, 313 orang. Selanjutnya ada ulul azmi, gelar yang diberikan kepada para rasul pembawa syariat dalam menjalankan tugasnya, yang senantiasa sabar, teguh hati dalam menghadapi cobaan. Nabi yang mendapat gelar ulul azmi ada 5. Nabi Nuh alaihissalam sabar menghadapi anak-anaknya yang durhaka kepadanya. Nabi Ibrahim yang dibakar oleh kaum Quraisy, kafir Quraisy. Nabi Musa yang mendapat cobaan begitu berat. Nabi Isa yang bisa menghidupkan orang meninggal. Nabi Muhammad mendapatkan Al-Quran. Sifat wajib dan sifat mustahil Rasul. Sifat wajib sidiq, yaitu benar jujur. Rasul dan Nabi senantiasa bersifat jujur, berkata jujur dan selalu tidak berbohong. Yang kedua adalah amanah. Nabi dan Rasul juga dapat dipercaya. Yang ketiga, tablik atau menyampaikan. Yang keempat, fatonah.
Nabi dan Rasul sangat-sangat cerdas. Ya, sifat mustahil mencakup kizib atau bohong atau dusta. Yang kedua ada khianat, tidak dapat dipercaya. Yang ketiga ada hitman, menyembunyikan. Yang keempat ada jahlun atau baladah atau bodoh. Tanda-tanda orang beriman kepada Rasul. Yang pertama, mengakui dengan sepenuh hati bahwa Rasul itu benar-benar utusan Allah. Yang kedua, senantiasa mengikuti perintahnya dan menjauhi larangannya. Yang ketiga, senantiasa menegakkan kebenaran dan kejujuran. Yang keempat, senang beramar ma'ruf nahi mungkar. Dan yang terakhir, dapat menjadi tauladan dalam hidup atau uswatun hasanah. Sekian refleksi dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.